sekarang ini kan juga direalisasi lah, karena memang musrenbang ini kan nanti kan dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah, jadi SIPD ya, SIPD. Jadi seluruh, kalau misalnya sudah masuk SIPD mau penting daripada orang sama sekali maksudnya. Karena arah-arah pembangunan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu dilihat dari SPPD-nya, SIPD-nya dulu, Pak. Jadi kalau misalnya ada cangkolan di SIPD, ya bisa direalisasi untuk program-program yang dari pemerintah pusat maupun provinsi yang mau masuk ke desa itu. Dan kira-kira dari musrenbang ini kan tentunya sudah disusun lah jauh-jauh hari oleh tim penyusun musren. Tinggal sekarang ya bagaimana baiknya, kira-kira ada kesepakatan ya. Dan skalanya sudah jelas bahwa musrenbang ini kan membahas skala-skala prioritas. Pemerintah Desa Karangsong menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbang untuk tahun anggaran 2027 pada Selasa 13 Januari 2026 bertempat di Aula Kantor Desa. Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi warga dan pemerintah desa untuk menyinkronkan usulan pembangunan di tengah adanya perubahan kebijakan anggaran dari pusat. Ketua BPD Desa Karangsong, Bapak Asrofuddin, dalam sambutannya mengungkapkan adanya tantangan finansial yang cukup signifikan. Awalnya, rancangan anggaran untuk tahun 2026 diprediksi mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Namun, akibat adanya kebijakan baru di tingkat pusat, dana tersebut mengalami penurunan sekitar 1 miliar rupiah dan desa hanya mendapatkan kurang lebih 300 juta rupiah. Dua adalah kita juga sudah mengadakan musdes untuk tahun 2026. Jadi Pak RT semuanya itu sudah diadakan. Nah, mengingat kita pernah mengadakan musyawarah dengan pagu anggaran yang besar yang masih seperti sedia kala 1,4 lebih. Lalu dengan usulan-usulan tadi ternyata muncul peraturan yang terbaru bahwasanya kita di dalam DD itu cuma mendapatkan 373, jadi hilang 1 miliar lebih. Jadi tidak berharap banyak untuk pembangunan di tahun 2026. Apalagi vlognya itu sudah ditentukan di sana. Tidak serta-merta uang yang 373 itu bisa dilakukan untuk membangun fisik secara keseluruhan, tidak bisa. Paling hanya sekitar berapa persennya saja. Jika tidak berharap banyak untuk tahun ini untuk pembangunan fisiknya, maka perlu di dalam musrenbang ini harapan dari yang hadir ini untuk bisa mengusulkan supaya bisa tertutup kalau seandainya itu pembangunan yang lain yang termasuk skala yang besar itu tadi bisa diajukan di forum ini, dan mudah-mudahan nanti dibawa di kecamatan dan mudah-mudahan bisa dibangun atau direalisasi. Sekretaris Desa Karangsong memaparkan rincian rencana pembangunan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Indramayu melalui musrenbang tingkat kecamatan. Adapun usulannya adalah sebagai berikut. Normalisasi kali, saluran pembuangan sungai Praja Gumiwang yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengadaan sarana-prasarana olahraga yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan pengembangan jaringan PJU ditujukan kepada Dinas Perhubungan. Yang kedua, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, itu saya masukkan normalisasi kali yang di depan. Berarti pengurasan lah. Dan yang ketiga, pembangunan jaringan penerangan jalanan umum atau PJU, ini dinasnya masuk Dinas Perhubungan. Kenapa menjadi prioritas P1? Karena pada musim kemarau selalu banjir. Jadi Ketua LPM Bapak Carita
menekankan pentingnya semangat gotong royong, menindaklanjuti pesan camat sebelumnya. Ia mengajak masyarakat untuk melakukan swadaya dalam pengurasan saluran rumah tangga di tingkat RT atau RW. Cuma karena duitnya sedikit, ya kita ngomong apa? Tapi kata Pak Camat kemarin harus ada swadaya masyarakat dimulai kita. Ya mulai kita gotong royong. Misalnya contoh kayak saluran. Kalau dulu kan saluran rumah tangga aja desa yang mengerjakan. Kalau dulu waktu 1,4 M. Nah sekarang itu yang saluran rumah tangga harus dikerjakan sendiri. Jangan sampai nanti dibebankan oleh desa. Menyikapi tadi mungkin kita sistemnya kan skala prioritas ya. Jadi di mana yang sangat perlu dibangun itu yang harus dibangun. Karena bagaimanapun juga mengingat dana yang cukup minim, maka kita yang benar-benar yang dibutuhkan. Artinya yang dibutuhkan itu misalnya contoh misalnya kayak posyandu atau apa yang perlu direhab. Dan sekarang aja banyak masyarakat yang mengeluh tentang ya kalau rob besar itu kebanjiran. Nah kalau pengen kita usulannya untuk jalan yang di depan ini kan wilayahnya provinsi. Jadi kalau bisa ya diusulkan supaya jangan kebanjiran, kasihan. Nah, di sisi lain, perwakilan ketua RW memberikan usulan terkait tata kelola dan regulasi desa. Usulan tersebut meliputi pembinaan aparatur, peningkatan kapasitas bagi pengurus RT dan RW, peraturan desa, perdes, pembuatan regulasi mengenai tanggul sungai, agar tidak disalahgunakan sebagai lokasi galangan atau pembuatan kapal yang dapat merusak struktur tanggul. Atau yang galang perahu atau apa, karena itu termasuk pemasukan walaupun kecil. Seterusnya itu pemasukan. Karena apa? Yang galang perahu, yang bikin perahu itu bukan orang-orang sini kebanyakan. Kebanyakan asal dekat dengan orang desa, tak, beres udah bangun. Hasilnya, sedangkan dampaknya tanah rusak, kebersihan kurang, sampah pembuang sampah sembarangan. Jadi tolong dibikinkan. Walaupun ini masa jabatanku ini 3 tahun lagi atau 4 lah sampai 2029 ya. Ya kepada yang terhormat Pak Kuwu, Pemdes serta BPD, tolong buatkan Perdes yang tegas tentang itu demi kelanjutan siapapun nanti yang memimpin kubu berikutnya. Mungkin kalau Perdesnya karena kubu sekarang nanti Perdesnya nggak berlaku lagi, ya nggak masalah. Jadi mungkin ada kesempatan buat menata demi pembangunan pinggir kali kita. Yang kedua, punten Pak Camat, sampaikan kepada Pak Camat dan juga sampaikan pada kamu, walaupun anggaran dengan 300 sekian atau kurang lebihnya 400 juta kurang, dimohon RT/RW juga perlu pembinaan seperti badan atau kelembagaan desa. Keamanan fasilitas publik juga menjadi sorotan. Bidan Desa Karangsong mengusulkan renovasi total terhadap posyandu di Sari Lampah Kelima. Kondisi bangunan saat ini dinilai sudah tidak layak dan sangat membahayakan, baik bagi petugas kesehatan maupun warga yang berkunjung. Kami dari pihak kesehatan, terutama bidan desa, saya ingin mengusulkan untuk renovasi di posyandu Sari Lampah 5. Sepertinya ini rada sedikit maksa karena kegiatan posyandu rutin dilakukan setiap bulan. Sedangkan sasarannya itu kan bayi, balita, dan ibu hamil. Nah, untuk di posyandu Sari Lampah 5, sepertinya kalau saya boleh minta segera direnov karena di depan itu sepertinya terasnya mau ambruk. Takutnya pada saat pelayanan posyandu
harusnya memberikan peningkatan kesehatan, karena ambruk jadi malah mengakibatkan kecacatan atau kesakitan pada pengunjung posyandu. Diusulkan anggaran tahun 2026, tinggal nanti menjadi prioritas atau tidak itu nanti akan dibahas di lanjutkan pemerintah desa. Ya. Kalau seandainya materi pada hari ini yang penting itu musrembang yang akan dibawa di kecamatan sudah disebutkan tadi oleh Pak Mian itu tadi. Di antaranya adalah mau karena pengurasan kali misalkan saja. Kalau tujuannya untuk menghindari rob, solusinya mungkin bukan pengurasan karena lautnya lebih tinggi. Solusinya adalah membuat tanggul-tanggul ataupun jalan ditinggikan. Musrenbang Desa Karangsong tahun anggaran 2027 ini ditutup dengan harapan besar agar seluruh program yang telah diusulkan mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan dapat dikawal dengan baik hingga ke tingkat kabupaten, sehingga realisasinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sekian, sampai jumpa.